Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzian Abdillah dengan nomor NIM 4112111082. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja dari ujian akhir semester saya di mata kuliah Pengenalan Big Data dengan dosen pengampu Ibu Neti Nurda Eskom MT PhD. Yang pertama, sini ada soal yang sudah dijelaskan. Soal ini berjenis case based learning atau CBL. Sini saya diperintahkan untuk menjawab yang pertama, apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk memahami struktur data yang tersedia. Di sini bisa baca bersama-sama. Sebuah universitas ingin melakukan analisis untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan keberhasilan mahasiswa berdasarkan data yang tersedia. Data yang tersedia mencakup informasi tentang prestasi akademik mahasiswa, IPK, kehadiran kuliah, partisipasi dalam organisasi mahasiswa, pemilihan mata kuliah, dan latar belakang demografis mahasiswa, seperti jenis kelamin, jurusan, dan status ekonomi. Sebagai seorang analisis data, saya diperintahkan akan melakukan exploratory data analysis atau EDA untuk menggali pola tren dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan akademik mahasiswa. Sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu pengenalan dan persiapan data. Langkah pertama yang akan saya ambil adalah melakukan inspeksi awal atau pengecekan terhadap dataset, seperti memeriksa tipe data seperti kolom, numerik, kategorial, atau teks. Lalu untuk memeriksa tipe datanya, saya dapat menggunakan fungsi seperti dtypes dalam Python, atau pandas, atau str dalam R. Selain itu, penting juga untuk memeriksa nilai unik dalam setiap kolom untuk mengidentifikasi potensi kesalahan entry data, seperti nilai yang tidak sesuai atau anomali. Lalu, untuk poin B, untuk menjamin keamanan privasi data mahasiswa, yang saya lakukan adalah yang pertama, menghapus atau menyamarkan informasi identitas pribadi, seperti nama dan nomor identitas, bisa juga alamat dari mahasiswa. Ini termasuk anonymization. Lalu langkah yang kedua bisa juga menggunakan teknik enkripsi untuk melindungi data saat disimpan dan ditransmisikan. Langkah yang ketiga bisa juga digunakan menggunakan akses terbatas, mengatur hak akses sehingga hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Lalu menjawab poin C, nilai yang hilang dapat ditangani dengan beberapa cara. Yang pertama, menghapus baris atau kolom yang memiliki nilai hilang jika jumlahnya kecil dan tidak signifikan. Jadi di sini bisa menghapus baris atau kolom hanya yang memiliki jumlah nilai yang kecil dan tidak terlalu besar. Lalu yang kedua, imputasi atau mengisi nilai yang hilang dengan nilai rata-rata, median, atau modus dari kolom tersebut, atau menggunakan teknik imputasi yang lebih kompleks seperti regresi atau algoritma pembelajaran mesin. Yang ketiga, penandaan, menandai nilai yang hilang sebagai kategori tersendiri jika relevan. Lalu poin D, datasetnya yang pertama ada prestasi akademik mahasiswa yang membahas IPK, kehadiran, nilai tugas, dan partisipasi kuliah. Lalu ada juga demografi mahasiswa yang mencakup jenis kelamin, status ekonomi, dan jurusan. Lalu yang ketiga, pemilihan mata kuliah, yaitu data tentang mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa.
Lalu nomor 2 di sini tools apa yang dapat digunakan untuk melakukan proses pembersihan data, analisa data, dan visualisasi data. Di sini saya menyimpulkan proses pembersihan data yang dapat digunakan yaitu seperti Python atau Pandas dan R. Menurut saya sangat efektif untuk pembersihan data. Dan yang kedua, analisis data bisa menggunakan Python, Pandas atau NumPy atau NumPy atau R untuk analisis statistik. Dan yang ketiga, visualisasi data bisa menggunakan seperti Matplotlib, Seaborn dari Python atau ggplot dari R yang dapat digunakan untuk visualisasi data. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi pola dan insight. Ini soalnya. Lalu saya akan menjawab. Yang pertama, mengidentifikasi pola mata kuliah. Untuk mengidentifikasi pola mata kuliah yang lebih sering dipilih oleh mahasiswa dengan IPK tinggi atau rendah, saya dapat menggunakan analisis cross tabulation atau pivot tables untuk melihat frekuensi pemilihan mata kuliah berdasarkan kategori IPK. Lalu yang kedua ada pola status ekonomi dan prestasi akademik. Nah, kita juga dapat menggunakan analisis regresi atau ANOVA untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan antara status ekonomi dan prestasi akademik. Visualisasi seperti boxplot juga dapat membantu dalam melihat distribusi IPK berdasarkan status ekonomi. Lalu yang ketiga, faktor lain yang mempengaruhi prestasi akademik. Faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi akademik termasuk keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, metode belajar, dan dukungan sosial dari teman dan keluarga. Di sini yang keempat ada visualisasi data. Sebutkan 2 jenis visualisasi yang dapat dibuat untuk menganalisis distribusi kehadiran kuliah dan perbandingannya dengan IPK mahasiswa. Di sini yang pertama menurut saya yang pertama ada boxplot, yaitu untuk menunjukkan distribusi kehadiran kuliah berdasarkan kategori IPK. Lalu yang kedua ada scatterplot untuk menunjukkan hubungan antara kehadiran kuliah dan IPK dengan titik-titik mewakili mahasiswa. Yang kelima ada soalnya yaitu pengambilan keputusan dan rekomendasi berdasarkan hasil EDA. Apa rekomendasi yang bisa diberikan kepada pihak universitas untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan keberhasilan akademik mahasiswa. Sini yang pertama, meningkatkan keterlibatan mahasiswa, mendorong partisipasi dalam organisasi, dalam kegiatan ekstrakurikuler yang terbukti berhubung positif dengan prestasi akademik. Lalu yang kedua, program bimbingan akademik, menyediakan program bimbingan untuk mahasiswa dengan IPK rendah, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang. Yang ketiga, ada analisis kurikulum, melakukan evaluasi terhadap mata kuliah yang sering dipilih oleh mahasiswa dengan IPK tinggi untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan mereka. Lalu ada soal yang kedua. Soal yang kedua ini saya diperintahkan untuk membaca paper, yaitu papernya ini. Dan di sini saya harus menentukan ada 5 poin. Yang pertama, dataset yang digunakan, metode analisa, jelaskan identifikasinya, lalu apa hasil dari analisa, dan rekomendasi yang disarankan oleh penulis dan juga saran kepada pemerintah. Sini jawaban dari saya. Yang pertama, data apa saja yang digunakan. Sini peneliti menggunakan data satelit dari Landsat 7
tahun 2003 dan Landsat 8 tahun 2018 untuk melihat perubahan penggunaan lahan. Selain itu, mereka juga memakai data peta jalan, sungai, elevasi untuk ketinggian tanah dan permukiman dari Lembaga Geospasial Indonesia. Lalu yang B, metode analisis apa yang digunakan? Peneliti menganalisis perubahan hutan dari waktu ke waktu menggunakan satelit change detection analysis untuk menentukan daerah yang cocok untuk perluasan hutan. Mereka menggunakan metode AHP, Analytic Hierarchy Process. Metode ini melibatkan pendapatan ahli untuk memberi nilai penting pada faktor seperti jarak ke jalan, sungai, dan ketinggian tanah. Data ini kemudian diproses dengan perangkat lunak SIG atau Sistem Informasi Geografis. Lalu yang poin C, pola yang diidentifikasi termasuk perubahan penggunaan lahan dari tahun 2003 hingga 2018 yang mencakup peningkatan wilayah urban dan vegetasi pada beberapa jenis zona hutan. Penurunan signifikan terjadi pada wilayah hutan seperti limited production forest sebesar 72%. Analisis kesesuaian lahan menemukan bahwa wilayah yang dekat dengan sungai, jalan, dan memiliki ketinggian tertentu lebih cocok untuk perluasan hutan. Lalu yang D, LPF, CPF, dan PPF memiliki potensi untuk diperluas di wilayah dengan klasifikasi kesesuaian tinggi 30% dan sedang 41%. Wildlife Reserve Forest atau WRV dapat diperluas hingga 30% dan 52% untuk mendukung ekonomi biodiversitas. Lalu ada Nature Reserve Forest memiliki potensi perluasan sebesar 39% dan 48%. Tourist Recreation Forest memiliki keterbatasan untuk perluasan dan lebih disarankan untuk dikelola bersama pemerintah dan komunitas. Lalu poin E, rekomendasi dari penulis yaitu ada fokus pada memperluas hutan yang punya potensi dan mengelola kawasan seperti hutan pariwisata bersama masyarakat. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung keseimbangan antara manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan. Lalu rekomendasi tambahan untuk pemerintah mengadopsi kebijakan insentif untuk pelaku agribisnis agar mendukung upaya reforestasi, lalu meningkatkan pengawasan terhadap konversi lahan ilegal, memanfaatkan teknologi SIG dan penginderaan jauh untuk pemantauan rutin perubahan lahan, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan melalui reforestasi dan konservasi hutan. Lalu yang ketiga ada soal di sini menjelaskan project stone yang telah dibuat secara ringkas, kemudian jelaskan secara detail pada video. Di sini ini project stone yang saya buat yang berjudul analisis pengangguran dan proporsi tenaga kerja formal informal di Indonesia. Di sini saya bertiga. Yang pertama ada Simon, yang kedua ada saya, yang ketiga ada Andika. Lalu problem apa saja yang dibuat? Lalu ada dataset, metode analisa, terus visualisasi hasil analisa dan rekomendasi. Baik, kenapa kami memilih project stone yang berjudul analisa pengangguran, kerja informal dan tenaga kerja formal dan informal. Yang pertama, di sini pengangguran dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan harapan mereka. Tingkat pengangguran yang tinggi tidak hanya berdampak
dampak negatif pada individu, tetapi juga berkontribusi terhadap ketidakstabilan ekonomi dan peningkatan kemiskinan. Lalu, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pengangguran, proporsi tenaga kerja formal dan informal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi transisi antara ketiga kategori tersebut. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika pengangguran, tenaga kerja formal dan informal di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Lalu dataset pada penelitian ini, yang pertama ada data demografi, yang dimana mencakup usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lokasi geografis. Yang kedua ada data pendapatan, rata-rata pendapatan bulanan tenaga kerja formal maupun informal. Dan yang ketiga data jenis pekerjaan, yang mencakup kategori pekerjaan baik tenaga kerja formal maupun informal. Misalnya di informal ini seperti kuli panggul, buruh harian, dan lain-lain. Lalu yang keempat, data perlindungan sosial, seperti akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan, seperti jaminan pada tenaga kerja formal, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan jam sostek, dan lain-lainnya. Lalu ada metode analisis. Di sini dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang pertama ada analisis regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor demografis dan pendapatan. Lalu yang kedua ada analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik tenaga kerja informal. Lalu yang berikutnya ada tools visualisasi. Tools visualisasi yang digunakan untuk memvisualisasikan data-data ini semuanya kami menggunakan Microsoft Excel, lalu visualisasi chart. Kenapa menggunakan Excel? Karena kami mengambil data tersebut dari BSP, lalu visualisasi menggunakan Excel, karena Excel menurut saya lebih mudah dan lebih gampang diolah. Lalu ada hasil analisa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam proporsi tenaga kerja formal, pengangguran tetap menjadi tantangan signifikan, terutama di kalangan mereka yang terjebak dalam pekerjaan informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan, keterampilan, dan lokasi geografis memiliki dampak besar terhadap peluang kerja, yang berimplikasi pada kebutuhan akan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti. Lalu ada rekomendasi juga untuk kebijakan yang lebih mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja, serta perlunya program pelatihan vokasional yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, itu saja penjelasan jawaban dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam hal menjawab soal-soal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.